Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Atika Manazila Kutratunada dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa bab dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang mengenai adab peserta didik, baik itu santri, siswa, dan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi Guru. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu kitab Ta'lim Muta'alim itu karya siapa dan isinya tentang apa aja, saya akan menginfokan bahwa kitab ini karya dari Syekh Imam Az-Zarnuzi. Dalam kitab ini menjelaskan tentang hakikat ilmu itu apa dan bagaimana hukum dan ketentuan mencari ilmu. Dan yang paling utama adalah adab dalam menuntut ilmu agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, serta menjadi orang berilmu yang derajatnya lebih tinggi dari orang yang beribadah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kitab Ta'lim Muta'alim ini. Jadi, langsung saja kita bahas pokok materinya ya. Siap-siap ya teman-teman. Jadi, adab apa saja sih yang harus dimiliki dalam menuntut ilmu? Ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh seseorang peserta didik, baik itu santri, siswa, ataupun mahasiswa. Yang pertama adalah kasih sayang dan nasihat. Jadi, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, adab yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik yang pertama adalah kasih sayang dan nasihat. Peserta didik harus bisa selalu memberikan kasih sayang dan juga nasihat pada orang lain. Kenapa? Karena dalam kitab ini disampaikan bahwa wayam bagi ayyakuna sahibul ilmi musfikon, yang artinya orang berilmu harus menyayangi sesamanya. Lalu, bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya yaitu ikut senang jika orang lain mendapat manfaat atau kebahagiaan dan menjauhi sikap hasad atau iri dan dengki. Karena sikap iri itu berbahaya dan tidak ada gunanya, yang nantinya bisa mengganggu dan mempengaruhi kualitas keilmuan kita sebagai orang yang berilmu. Dan bagaimana cara seseorang menjadi orang yang berilmu? Ilmu yang bermanfaat diperoleh dari seorang pendidik yang selalu mengasihi dan menasehati peserta didiknya. Pasti di antara kita banyak yang melihat anak dari seorang pendidik, baik itu ustadz ataupun guru, menjadi orang yang sangat alim. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gurunya berharap agar anak mereka kelak bisa menjadi orang yang alim. Dengan harapan itu, mereka memberikan kasih sayang dan juga nasihat pada muridnya sehingga harapannya tercapai. Hal ini sesuai dengan perkataan Syekh Islam Burhanuddin dalam kitab ini yang berbunyi, wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqul, qalu inna binal muallim yakuna aliman li'annal muallim yuridu an yakuna talamidhuhu fil qur'ani ulama, yang artinya anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Jadi, bagaimana cara memberikan kasih sayang dan nasihat? Adab saling mengasihi dan menasehati juga bisa dicerminkan dengan perilaku menjauhi perdebatan yang kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti syair yang ditulis dalam kitab ini, da'il mar'a la tujazihu ala su'i fi'lih, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Artinya, biarkanlah ada seseorang yang melakukan kejahatan kepadamu, jangan kau balas atas kejahatannya. Cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatannya. Apa hikmah di balik syair ini? Hikmah dari syair ini
Kita sebagai seorang yang berilmu harus menjauhi yang namanya membalas kejahatan orang lain. Contoh, ketika seseorang mengejek kita sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak berfaedah, maka wajib bagi kita untuk menjauhi perilaku tersebut. Bersabarlah, karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan. Orang yang berilmu yang ingin terhindar dari kejahatan dan permusuhan, maka harus banyak melakukan kebaikan. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kebaikan dalam diri akan memusnahkan permusuhan itu dan kita akan mendapatkan banyak keberuntungan. Yakin? Apa buktinya? Ini sesuai dengan perkataan Nabi Isa alaihi wasallam dalam kitab ini bahwa Qala Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safih wahidatan kai terju ashran. Yang artinya, bertahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh sekali saja, niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Serta, kita sebagai orang yang berilmu harus bisa selalu berprasangka baik dan menjauhi segala prasangka buruk. Apa dampaknya? Prasangka buruk itu dosa dan merugikan yang juga menyebabkan permusuhan dengan orang yang lain, bahkan dengan orang yang kita cintai. Prasangka buruk itu hanya dilakukan oleh orang yang bodoh dan merekalah yang sengaja menzalimi dan mempersulit orang yang berilmu. Jadi, sebagai orang yang berilmu, kita harus tetap berprasangka baik dan juga sabar dalam menghadapinya. Kenapa? Karena seperti dalam syair yang berbunyi, wa asbaha fi lailin minasyakil mublim. Artinya, orang yang berprasangka buruk itu seperti orang yang berada di tengah malam yang gelap sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan. Orang yang berilmu tidak akan pernah bosan dengan ilmu yang dia dapat, bahkan akan selalu haus dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, adab yang kedua yaitu mencari tambahan ilmu. Mencari tambahan ilmu menjadi keharusan bagi kita sebagai orang yang berilmu. Orang berilmu, baik itu santri, murid, atau mahasiswa sekalipun, harus menambah ilmu setiap hari. Untuk apa? Untuk menulis ilmu yang bermanfaat yang didengar setiap saat, karena ilmu yang dihafal suatu ketika dapat lupa, sedangkan ilmu yang ditulis akan tetap abadi. Seperti nasihat Nabi Muhammad SAW pada Hilal bin Yasar. Nabi bersabda, Ya Hilal, la tufarikil mihbarah fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Yang artinya, wahai Hilal, janganlah kamu meninggalkan wadah tinta, karena kebaikan itu ada padanya, dan pada orang yang memilikinya hingga hari kiamat. Orang berilmu yang bijaksana akan selalu membawa bolpen dan buku. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa hidup itu singkat, sedangkan ilmu itu amat banyak, dan tidak akan menyia-nyiakan waktu siang dan malam hanya untuk tidur dan memperbanyak dosa. Seperti dalam perkataan Yahya bin Mu'adz ar-Razi yang berbunyi, "Wayam bagi ayyartanima suyukha wa yastafida minhum." Yang artinya, peserta didik harus memanfaatkan kesempatan bersama para ulama dan menimba ilmu dari mereka. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama dan memanfaatkannya untuk menimba pengetahuan dari mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan pernah terulang lagi. Nah, di antara teman-teman pasti ada yang bertanya, adakah tips untuk peserta didik dalam menuntut ilmu? Tentu saja ada dong. Jadi, tips yang perlu diketahui bagi para penuntut ilmu adalah tamalluk. Apa itu tamalluk? Tamalluk adalah perbuatan mencari muka. Ini sangat penting. Kenapa? Dalam kitab ini disampaikan
Wat-tamalluk madmaumun illa fi talabil ilmi, yang artinya tamalluk itu tercela kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Kok bisa? Karena belajar tidak akan bisa terpisah dari seorang guru atau teman-teman lainnya. Sehingga perlu sekali untuk bertamalluk agar mendapatkan banyak tambahan ilmu pengetahuan. Adakah adab lain yang harus dimiliki peserta didik dalam menuntut ilmu? Ada dong. Jadi, salah satu sikap yang harus diutamakan dalam menuntut ilmu adalah sikap waro'. Tahukah kamu apa itu waro'? Dan kenapa sikap waro' sangat penting dalam menuntut ilmu? Jadi, sikap waro' dalam menuntut ilmu menjadi adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam menuntut ilmu. Waro' adalah meninggalkan setiap perkara subhat yang masih samar, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya adalah meninggalkan perkara yang mubah, yang berlebihan. Dengan bersifat waro', ilmu akan lebih bermanfaat dan belajarnya juga lebih mudah. Lalu, bagaimana cara bersikap waro' dalam menuntut ilmu? Nah, termasuk sikap waro' ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, "Man lam yatawara' fi ta'allumihi ibtalahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'. Imma ayyumitahu fi sababihi aw yuqi'ahu fi rasatiq aw yabtaliyahu bi khidmatil sultan." Yang artinya, barang siapa tidak berlaku waro' ketika belajar ilmu, dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 macam ujian. Yang pertama, yaitu mati muda. Yang kedua, ditempatkan bersama orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, diuji menjadi pelayan pemerintah. Jadi, dengan waro' dapat menghindari 3 macam ujian tersebut. Orang dahulu bisa menjadi ulama salaf karena mereka bersikap waro'. Jadi, Allah memberikan keluasan ilmu dan kekuasaan serta kemampuannya dalam menyebarkan ilmu pada mereka, sehingga nama mereka menjadi ilmuwan yang hebat dan tetap terkenang hingga hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar yang berbunyi, "Laika an tataharraza 'anil ghibah wa an mujalasatil mikthar," yang artinya, jauhkanlah dirimu dari membicarakan orang lain dan dari kumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadi, salah satu sikap waro' adalah menyingkir dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, juga yang suka menganggur, karena mereka itu adalah orang yang mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Agar mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, hendaklah peserta didik ketika belajar untuk menghadap ke kiblat, agar mendapatkan ilmu yang berkah. Kenapa kok harus menghadap ke kiblat? Karena itu adalah sunnah dan kita akan mendapatkan berkah atas doa-doa orang Islam yang menghuni kota tersebut, seperti yang disampaikan oleh para fuqaha yang berbunyi, "Fattaqul ulama wal fuqaha annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil qiblah idza huwa sunnah fil jalus." Yang artinya, orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika belajar itu hukumnya sunnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi adab menuntut ilmu dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Semoga kita bisa selalu mengamalkan setiap adabnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau lafaz bahkan penjelasannya, karena manusia tempatnya salah dan lupa.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.